Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kanker nasofaring dengan anggota Geta Puji Lestari NIM 201-20103, Aprilia Dwi Wulandari Parante 201-20024, Nur Fajria Ramadhani 201-20031, dan Dwita Mukti Rahmawati 201-20102. Di sini, kami akan menjelaskan terkait pengertian, gejala, faktor resiko, patofisiologi, penata laksanaan, dan komplikasi pada kanker nasofaring. Perkenalkan, saya Geta Puji Lestari NIM 201-20103 akan menjelaskan pengertian kanker nasofaring. Sebelum itu, apa sih nasofaring? Nah, nasofaring ini merupakan suatu ruang berstruktur tabung, berdinding muskuloskeletal, dan berbentuk kuboid yang berada di belakang rongga hidung dengan ukuran panjang sekitar 3-4 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 4 cm. Untuk kanker nasofaring adalah keganasan yang terjadi di daerah nasofaring, yaitu suatu daerah yang berada di atas tenggorokan dan di belakang hidung. Penyebab pasti dari kanker nasofaring ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun, Epstein-Barr virus or EBV sebagai karsinogen pertama karena keterkaitannya dengan kanker nasofaring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala kanker nasofaring. Gejala kanker nasofaring ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu gejala mata serta saraf, gejala telinga, metastasis atau gejala di leher, dan yang terakhir adalah gejala nasofaring itu sendiri. Tanda awal kanker nasofaring sering berupa pembesaran kelenjar getah bening atau KGB di leher. Gejala dan tanda awal ini sering tidak khas dan diabaikan, kecuali bila sudah timbul gejala neurologis yang merupakan tanda khas kanker nasofaring. Gejala dan tanda klinis kanker nasofaring. Yang pertama, pembesaran kelenjar getah bening di leher sekitar 40%. Yang kedua, keluhan hidung, tersumbat, mimisan, rinolalia sekitar 20-25%. Yang ketiga, ada gejala telinga, tuli unilateral, otitis media sekitar 20%. Yang keempat, gejala neurologi, penglihatan ganda sekitar 20%. Yang kelima, ada sakit kepala. Dari gejala-gejala tersebut, mimisan dan sakit kepala merupakan gejala awal yang paling sering timbul, sehingga bila ada gejala tersebut kita harus curiga adanya kanker nasofaring yang tentunya harus dipastikan melalui biopsi nasofaring. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aprilia. Saya akan menjelaskan faktor resiko kanker nasofaring. Pertama, Epstein-Barr virus atau disingkat dengan EBV. Pada nukleus sel karsinoma didapatkan 30 jenis gen EBV yang kebanyakan versi lebih mini dari kromosom yang disebut dengan episom. Dalam beberapa kasus episom memiliki kedekatan dengan virus DNA, di mana IgA yang berada dalam tingkat yang tinggi bersamaan dengan antigen awal dan kapsid EBV sering dideteksi lewat tes serologi pada area yang paling sering terjadinya kanker nasofaring. Kedua, etnis dan keturunan. Pada beberapa keluarga yang memiliki resiko lebih tinggi, 4-10 kali terkena kanker nasofaring adalah keluarga yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Kombinasi genetik dengan pengaruh lingkungan merupakan penyebab utama terjadinya kasus kanker nasofaring. Ketiga, ikan dan makanan yang mengandung garam. Beberapa penelitian mengemukakan salah satu faktor resiko dari kanker nasofaring adalah seringnya konsumsi ikan dan makanan yang mengandung garam. Hal ini dapat dilihat pada studi yang dilakukan di Cina, di mana orang yang mengkonsumsi makanan yang sedikit mengandung garam memiliki resiko terkena kanker nasofaring lebih rendah dibandingkan dengan orang yang sering mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Keempat, gen antigen leukosit manusia. Gen antigen leukosit manusia menjadi fokus dalam penelitian kanker nasofaring yang berhubungan dengan gen. Orang yang memiliki alel HLA yang lemah
Jika berhadapan dengan EBV, cenderung meningkatkan resiko terkena kanker nasofaring. Begitu pula sebaliknya dengan orang yang memiliki alel HLA yang kuat. Kelima, riwayat penyakit pernapasan. Orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti sinusitis, rinitis, infeksi telinga, dan polip hidung memiliki resiko 2 kali lebih besar terkena kanker nasofaring. Hal ini mengarah ke indikasi infeksi pernapasan dan inflamasi tumor ganas yang mengakibatkan rentannya kanker nasofaring pada mukus. Keenam, usia dan jenis kelamin. Jika dibandingkan dengan wanita, pria memiliki resiko 2-3 kali terkena kanker nasofaring. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan gaya hidup antara pria dan wanita serta perbedaan biologis. Resiko tingginya terjadinya kanker nasofaring akan konsisten seiring pertambahan usia. Kelompok usia yang paling tinggi resikonya terkena kanker nasofaring kisaran usia 50 sampai dengan 59 tahun, kemudian berkurang. Paparan karsinogen pada awal kehidupan memiliki efek yang signifikan. Hal ini memungkinkan kanker nasofaring membutuhkan beberapa tahun untuk berkembang menjadi sel ganas. Ketujuh, status sosioekonomi. Masyarakat yang berada pada tingkat bawah memiliki resiko yang lebih tinggi terkena kanker nasofaring. Hal ini dipengaruhi oleh jenis makanan apa saja yang dikonsumsi, yang mana makanan merupakan salah satu faktor resiko yang penting dalam pertumbuhan kanker nasofaring. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Ramadhani. NIM 20120031 akan menjelaskan patofisiologi karsinoma nasofaring. Yang pertama, adanya penyebaran tumor meluas ke intrakranial menjalar sepanjang fossa medialis yang bisa disebut penjalaran petrosphenoid. Biasanya melalui foramen lacerum, kemudian ke sinus cavernosus, fossa crani media, dan fossa crani anterior yang mengenai saraf-saraf cranialis anterior. Yang kedua, adanya penyebaran tumor meluas ke belakang secara ekstrakranial menembus fascia pharyngobasilaris, yaitu sepanjang fossa posterior, di mana di dalamnya disebut penjalaran retroparotidian. Yang ketiga, adanya penyebaran ke kelenjar getah bening merupakan salah satu penyebab utamanya sulit menghentikan proses metasis suatu karsinoma. Pada karsinoma nasofaring, penyebaran ke kelenjar getah bening sangat mudah terjadi, akibatnya banyak stroma kelenjar getah bening pada lapisan submukosa nasofaring. Biasanya penyebaran ke kelenjar getah bening diawali pada nodus limfatik yang terletak di lateral retrofaring, yaitu nodus Rayford. Di dalam kelenjar ini, sel tersebut tumbuh dan berkembang biak sehingga kelenjar menjadi lebih besar dan tampak sebagai benjolan pada leher bagian samping. Benjolan ini dirasakan tanpa nyeri karena sering diabaikan oleh pasien. Selanjutnya, sel-sel kanker dapat berkembang terus menembus kelenjar dan mengenai otot di bawahnya. Kelenjar menjadi lekat pada otot dan sulit digerakkan. Keadaan ini merupakan gejala yang lebih lanjut. Dan yang keempat, metastasis jauh sel-sel kanker dapat ikut mengalir bersama getah bening atau darah mengenai organ tubuh yang letaknya jauh dari nasofaring. Yang sering ialah tulang, hati, dan paru. Hal ini merupakan stadium akhir dan prognosis yang sangat buruk. Perkenalkan, nama saya Dwita Mukti Rahmawati, NIM 201-20102. Yang selanjutnya ada penata laksanaan kanker nasofaring. 1. Perawatan medis dan bedah. Terapi radiasi adalah pengobatan andalan dengan kemoterapi digunakan pada kasus lanjut. Cisplatin, fluorouracil, dan radioterapi telah terbukti meningkatkan ketahanan hidup. 2. Diet. Banyak pasien mengalami mukositis parah selama radioterapi. Makanan tertentu dapat mengiritasi mukosa radiasi menyebabkan rasa sakit atau kesulitan menelan atau mengunyah makanan lunak seperti milkshake, kentang tumbuk, dan daging bubur disarankan selama radioterapi. 3. Aktivitas. Selama periode trombositopenia yang diinduksi kemoterapi, beberapa pembatasan aktivitas berat dan diperlukan penghindaran olahraga kontak. Yang selanjutnya adalah komplikasi kanker nasofaring. Kanker nasofaring yang sudah mengalami metastasis adalah perdarahan dari hidung, pendengaran yang terganggu, hidung tersumbat, paresis dari nervus 3, 4, 6, dan 12
yang terletak pada sisi yang sama atau bisa disebut ipsilateral, di mana gejala tersebut sesuai dengan arah metastasisnya, baik itu arah anterior, lateral, superior, maupun posterior. Pembesaran kelenjar getah bening pada kanker nasofaring memiliki persentase kejadian sebesar 75%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.